Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang keutamaan sholat. Itu hadis yang ketiga. An Abi Utsman qala kuntu ma'a Salman al-Farisi radhiyallahu an tahta syajarati wa akhadha minha usna ya bisan fa'azzahu hatta tahata warakuhu summa qala ya Aba Utsman ala tas'aluni lima af'alu hadha qultu wa lima taf'aluhu faqala hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu tahta syajarati fa khadha minha husnan yabisan fahazahu hatta tahatta warahu faqal ya Salman ala tas'aluni lima af'alu hadha fakultu walima taf'aluhu qala innal muslima idzan tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa sholawatil khamsa tahattas khotoyahu kama yatahattu hadzal waraq wa qala wa aqimis shalah tarafin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Dari Abu Utsman ia berkata, saya dan Salman radhiyallahu an berkata di bawah sebatang pohon, lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengguncangkannya juga sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, hai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya, mengapa saya berbuat begini? Saya bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jawabnya, beginilah Rasulullah melakukannya di hadapan saya ketika saya bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan mengguncangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, wahai Salman, mengapa engkau tidak bertanya kepada aku, mengapa aku berbuat begini? Saya bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Sabda beliau, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran. Dan beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi, dan petang. Dan pada sebagian permulaan malam, sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Inilah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah. Quran Hadis Hud 114 dan Ahmad Tabrani Nasyai merupakan perbuatan Salman radhiyallahu an yang ia tunjukkan dalam hadis di atas merupakan sebagian kecil dari bukti rasa cinta para sahabat
radhiyallahu an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mencintai orang lain, ia akan meniru tingkah lakunya orang yang dicintai. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat, mereka sering mengulangi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dengan menirukan perbuatannya ketika beliau menerangkannya. Hadis-hadis mengenai pentingnya sholat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya, sehingga sulit untuk disebutkan semuanya di sini. Hadis-hadis mengenai hal itu telah diriwayatkan sebelumnya. Alim ulama telah membatasi pengampunan tersebut pada dosa-dosa kecil saja, sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya. Padahal di sini tidak ada pembatasan dosa kecil ataupun besar, tetapi mutlak disebutkan dosa-dosa saja. Ayah saya, Syekh Maulana Muhammad Yahya radhiyallahu an, memberikan dua penjelasan ketika mengajarkan bab ini. Satu, menanggung dosa besar adalah suatu yang jauh dari seseorang muslim. Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah sesuatu yang sulit terjadi, dan seandainya terjadi, maka jiwa seorang muslim tidak akan merasa tenang sebelumnya ia bertaubat. Dan tuntunannya kemusliman seseorang ialah jika ia berbuat dosa besar, ia harus benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak merasa tenang sebelum ia mensucikan dirinya dengan bertaubat. Adapun mengenai dosa kecil, kadangkala tidak begitu diperhatikan dan dipedulikan, sehingga masih terjadi tunggangnya atau tanggungannya, yang dengan sholat dan amal ibadah lainnya dosa-dosa kecil itu akan diampuni. 2. Sesungguhnya yang sholat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya berarti ia sudah bertaubat dan beristighfar beberapa kali, sebab di akhir bacaan tahiyat terdapat doa yang berbunyi, Allahumma inni tolamtu nafsi tukmang kasiro wala yaghfir dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiayai diriku sendiri, aniaya yang banyak. Tiada yang sanggup mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu, dan sayangilah aku, sungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis di atas, kita juga dianjurkan untuk menyempurnakan sunat wudu dengan memperhatikan adab dan sunat-sunat wudu. Adapun satu sunatnya adalah bersiwak. Bersiwak adalah sunat wudu yang sering diabaikan, padahal disebutkan dalam sebuah hadis 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dalam hadis yang lain dinyatakan, jagalah siwak, karena dalam miswak terdapat 10 keutamaan. 1. Membersihkan mulut. 2. Menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho. 3. Membuat syaitan marah. 4. Membuat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mencintainya. 5. Menguatkan gigi. 6. Menghilangkan kotoran. 7. Mewangikan mulut. 8. Mengurangi kekuningan. 9. Memperjelas penglihatan.
10. Menghilangkan bau mulut dan bersiwak adalah sunnat Rasulullah SAW. Al-Muhabbinat Al-Munabbihat Ibnu Hajar. Para ulama telah mengumpulkan sampai 70 kelebihan bersiwak. Salah satu diantaranya adalah akan dimudahkan mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Sebaiknya menghisap candu mengandung 70 mudarat. Salah satu diantaranya adalah akan menyebabkan lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Masih banyak pahala lain jika wudhu dikerjakan dengan sempurna. Sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pada hari kiamat anggota tubuh yang dibasahi air wudhu akan bercahaya, dan dengan cahaya inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mudah mengenali umatnya. Air galam, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.